Swastiastu, selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, di pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang matematika subtema 2, tentunya pada tema 1. Sebelum Pak Ari ke materi atau lanjut ke materinya, lebih baik atau terlebih dulu kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Di pelajaran pada pagi hari ini, kita akan mempelajari 3 materi, yaitu membandingkan 2 bilangan cacah, membandingkan bilangan 3 angka, dan mengurutkan 2 bilangan cacah dari yang terkecil ke yang terbesar. Langsung saja kita ke materi yang pertama, membandingkan 2 bilangan cacah. Membandingkan bilangan cacah adalah menentukan mana jumlah yang lebih banyak dan mana jumlah yang lebih sedikit. Di sini bilangannya ya, yang mana jumlah bilangannya yang lebih banyak atau terbesar dan yang mana jumlah bilangannya yang lebih sedikit atau lebih kecil. Simak contoh berikut ini. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115. Nah, ingat 115 kelereng milik Udin. Kelereng milik Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng bila digambarkan dengan kubus satuan. Masih ingat kubus satuannya? Mana kubus ratusan, puluhan, dan satuan. Di sini, Udin. Ini kubus ratusannya, ini puluhannya, ada 1 dan satuannya ada 5. Jadi jumlahnya semua 115. Sedangkan kelereng Udin ada kubus ratusan, 2 kubus puluhan, jadinya berapa? 20. Ada 4 kubus satuan, jadinya 124. Kubus yang lebih banyak adalah, nah sekarang kalian membandingkan mana jumlahnya yang lebih banyak. Ya, tentu saja kubus milik atau kelereng milik Edo yang lebih banyak. Edo. Nah, kelerengnya miliknya Edo yang lebih banyak. Jadi kelereng Udin lebih kecil atau lebih sedikit dari kelereng Edo. Bisa dimengerti anak-anak? Dari mana dapat lebih kecil dari kelereng Edo? Nah, karena Udin hanya memiliki 115 kelereng, sedangkan Edo memiliki 124 kelereng. Itu dari sini jumlahnya. Kita bandingkan puluhannya, yang mana yang lebih besar? Kelereng Udin apa kelereng Edo? Ya, kelereng Edo. Lagi kita bandingkan satuannya, yang mana lebih besar? Nah, di sini kelereng Udin yang lebih besar. Nah, ratusannya sama. Jadi karena kelereng dilihat dari puluhannya, Edo yang lebih besar, jadi yang lebih banyak memiliki kelereng adalah Edo. Jadi kelereng Udin lebih sedikit daripada kelereng Edo. Seperti itu. Berikut lagi. Nah, di sini ada kubus ratusan 1, puluhan ada 7. Dan satuannya ada 8. Ini kubus ini yang pertama. Pak Ari kasih nama kubus A. Dan di sini bawahnya Pak Ari kasih kubus B. Kubus A ada kubus ratusannya 1, ada puluhannya 7, dan ada satuannya 8. Sedangkan di kubus B
ada kubus ratusannya 1, puluhannya ada 7, satuannya ada 1. Nah, kita kembali ke kubus A. Kita jumlahkan 100 ditambah 70 ditambah 8. Jadinya 178. Kubus B. Ada kubus ratusan 1, jumlahnya 100. Kubus puluhan ada 7, jumlahnya 70. Dan kubus satuannya ada 1. Kita tambahkan saja 100 ditambah 70 ditambah 1. Jadi jawabannya 171. Nah, sekarang kita bandingkan. Yang mana yang lebih banyak? Kubus A atau kubus B? Kita lihat dari sini. Kita lihat dari kubus ratusannya dulu. Kubus ratusannya, kubus A 100. Ini 100 berarti sama. Kubus puluhan. Kubus A ada 7 yang berjumlah 70. Kubus B ada 70 juga sama. 7 kubus puluhan, jumlahnya 70. Jadi ini sama. Nah, kalau ini sama, puluhannya sama dan ratusannya sama, kita perbandingannya ke kubus berikutnya. Kubus berarti kubus satuannya. Di sini 8. Di sini ada kubus A ada 8, di kubus B ada 1. Nah, jadi yang mana lebih besar anak-anak? Ya, yang lebih besar adalah kubus A. Bisa dipahami? Nah, berikutnya kita ke materi berikutnya. Memahami membandingkan dua bilangan. Membandingkan dua bilangan cacah. Sekarang kita akan membandingkan bilangan 3 angka. Cara menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang yaitu dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Sama seperti tadi. Nah, ini contohnya. Perhatikan. Perhatikan bilangan 225 dan 252. Perhatikan dengan baik di layar. Di sini 225. Bisa dijabarkan seperti ini, 200 ditambah 20 ditambah 25. Jadinya berapa? 225. 2 ini menempati ratusan, dan 2 ini menempati puluhan, dan 5 menempati satuan. Begitu juga di bawahnya. 252. Kita jabarkan kembali. 200 ditambah 50 ditambah 2 satuan. Sama, nilainya ini ratusan, 5-nya puluhan, dan 2-nya satuan. Nilai angka pada tempat ratusan kedua bilangan tersebut sama. Sama nggak? Ya, sama. Di atas ada 200, di bawah ada 200, yaitu 200. Nilai angka pada tempat puluhannya tidak sama. Berapa nilai angka pada puluhannya? Ya, yang di atas 20, yang di bawah berapa? 50. Karena 20 kurang dari 50, maka 225 kurang dari 252. Perbandingannya atau perbandingan kedua bilangan dapat ditulis dengan bentuk simbol. Nah, seperti ini. Ada simbol yang pertama. Nah, simbol ini menunjukkan bilangan kurang dari. Nah, simbol yang kedua, yang ini
menunjukkan bilangan lebih dari. Kalau sama dengan seperti ini. Nah, tanda sama dengan menunjukkan bilangannya sama. Jadi, untuk pertanyaan ini 225 dan 252 caranya menjawab seperti ini. Jadi dapat ditulis 225 kurang dari 252. Simak kembali untuk lebih memahami. Pak Ari kasih contoh sekali lagi. Perhatikan kembali contohnya. Bandingkan dua bilangan berikut dengan memperhatikan angka penyusunannya. 273 sama dengan, kita jabarkan 200-nya, 2-nya ini, maksud Pak Ari, 2 ini menempati ratusan, jumlahnya 200. 7-nya menempati puluhan, jadinya 70. 3-nya menempati satuan. Sama seperti ini. 239. 2-nya menempati ratusan, jadinya 200. 3-nya menempati puluhan, jadinya 30. 9-nya menempati satuan. Nah, kita bandingkan sekarang. Kita bandingkan dari ratusannya terlebih dulu. Yang di depan. Kita bandingkan ini. Di sini ratusannya sama. Jadi kita akan membandingkan puluhannya. Karena jumlah ratusannya sama. Di sini 200 dan di bawahnya 200. Untuk puluhannya, di sini ada 70. Di sini ada 30. Jadi, bilangan 273 lebih dari bilangan 236. Nah, dilihat dari mana? Kita bisa lihat dari puluhannya. Sini karena depannya sudah sama. Ini sama. 200 200. Jadi kita bandingkan puluhannya. Kalau tempat puluhannya sama, berarti kita bandingkan satuannya. Bisa dipahami? Nah, jadi kalau ditulis dengan simbol akan menjadi seperti ini. 273 lebih dari 239. Nah, tanda lebih darinya seperti ini. Lancipnya seperti ini. Kalian bisa lihat simbolnya di bawah ini. Yang Pak Ari gariskan ini. Ini simbolnya. Simbol lebih dari, simbol kurang dari, simbol sama dengan. Yang membedakan arahnya. Seperti ini. Nah, bisa dipahami anak-anak? Kita lanjut ke materi berikutnya. Mengurutkan bilangan cacah. Kita akan urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Perhatikan kertas-kertas warna yang dipakai Udin. Satu bungkus plastik berisi 10 lembar kertas. Seperti ini, 10 lembar kertas. Ini gambarnya 10 lembar kertas. Satu tumpuk bungkus plastik berisi 100 lembar kertas. Nah, yang 100 seperti ini gambarnya. Nah, dipahami? Perhatikan di gambar A atau gambar plastik yang berwarna merah. Di sini ada 100. Di sini ada 100 lembar. Di sini ada 5 lembar puluhan. Nah, gambarnya seperti ini, 5 lembar puluhan, yang ini berarti 50. Di sini ada
6 plastik. Nah, yang menempati satuan. Di sini menempati ratusannya ada 100. Di sini 100. Karena ada 2 tumpuk ratusannya plastik yang berisi 100 lembar. Jadi kita tinggal tambahkan aja. Di sini 100 ditambah 100 berapa anak-anak? 200 ditambah 50, 250 ditambah 6 satuannya. Jadi 256. Berikutnya gambar B. Di sini ada 2 tumpuk plastik ratusan atau 100 lembar. 2 tumpuk 100 lembar plastik. Jadi sama seperti ini yang tadi di atas. Di sini 100, di sini 100. Kita tinggal tambahkan aja. 100 ditambah 100 sama dengan 200. Ditambah 3, menempati puluhannya berarti 30. Di sini ada 8 buah plastik menempati satuannya jadi 8. Jadi kita tinggal tambahkan aja 100 ditambah 100, 200 ditambah 30, 230 ditambah 8, 238. Untuk gambar C. Perhatikan untuk gambar C. Urutkan untuk gambar C. Di sini ada 100-nya ada 3 tumpuk, 1, 2, 3. Jadi berapa? 300. Di sini puluhannya ada 2, berarti 20. Dan di sini ada 4 buah plastik yang menempati satuan. Jadi 100 ditambah 100 ditambah 100 sama dengan 300. Karena ada 3 tumpuk ratusan. Ditambah 20 karena di sini ada 2 tumpuk yang berisi masing-masing 10, berarti 320. Ditambah 4 satuan karena di sini ada 4 menjadi 324. Nah, pertanyaannya sekarang, urutkan banyak kertas dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak. Nah, kira-kira yang mana yang paling sedikit anak-anak? Sama, kita bandingkan dulu ratusannya. Untuk gambar A, ratusannya di sini ada 200. Untuk gambar B ada 200. Jadi itu sama. Nah, di sini ada perbedaan di gambar C. Ada menempati ratusannya ada menempati di sini ada 3. Jadi 300. Jadi sudah jelas untuk gambar C itu paling banyak. Berarti ini paling belakang. Ini urutan nomor 3 berarti pada gambar C. Karena ratusannya ada 3. 3 ini menempati ratusan, itu maksud Pak Ari. Nah, sekarang kita bandingkan gambar A dan gambar B. Karena ini sudah pasti ada di paling belakang. Karena di sini menempati ratusannya sama, 2 atau 200. Sini sama. Sekarang kita bandingkan puluhannya. Untuk gambar A, puluhannya itu ada 50. Untuk gambar B ada 30. Jadi, yang mana lebih kecil? 30 atau 50? Ya, yang 30. Yang ini yang paling terkecil. Jadi ini urutan yang pertama. Jadi ini urutan yang kedua. Urutkan banyak kertas dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak. Jadi sudah pasti 238 yang diwakili dengan plastik kuning. Jadi urutannya pertama. Yang berikutnya, yang nomor 2 adalah 258 yang diwakili dengan
plastik yang berwarna merah. Untuk yang ketiga, 324 untuk plastik yang berwarna biru. Jadi bisa kita bandingkan yang plastik kuning yang paling terkecil jumlahnya. Habis itu plastik yang berwarna merah. Setelah itu plastik yang berwarna biru. Sudah bisa dipahami anak-anak? Berikutnya, kalian mempelajari 3 materi tadi. Setelah kalian memahami 3 materi tadi, sekarang Pak Ari akan memberikan tugas. Yang ada di layar kalian adalah tugas nomor 1. Di sana ada 2 kelompok kubus. Ada kubus A dan kubus B. Tuliskan bilangan kubus yang terbesar adalah titik-titik. Jadi kubus A titik-titik dari kubus B. Nah, seperti itu. Seperti materi kita yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, untuk pertanyaan nomor 2, bandingkan 2 bilangan berikut dengan memperhatikan angka penyusunannya. Di sana ada 451, nanti kalian jabarkan. Ada 474, kalian jabarkan juga seperti contoh Pak Ari. Bilangan titik-titik lebih dari bilangan titik-titik. Nah, silakan dijawab titik-titik. Pertanyaan nomor 3, lengkapi titik-titik di bawah ini dengan simbol kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. 412 titik-titik 409. Nah, kalian isi lebih dari atau kurang dari di sana. Pertanyaan terakhir atau nomor 4. Udin membeli 200 pensil. Mutiara membeli 250 pensil. Beni membeli 315 pensil. Urutkan jumlah pensil dari yang terkecil ke terbesar. Nah, seperti tadi ada di materi terakhir. Nah, demikianlah pembelajaran untuk pagi hari ini pada subtema 2 matematika. Semoga kalian bisa menjawab semua pertanyaan yang Pak Ari berikan, dan semoga kalian juga dapat memahami materi-materi yang Pak Ari jelaskan tadi. Dan tidak lupa, terima kasih juga untuk orang tua yang sudah mendampingi putra-putri di rumah masing-masing. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.